Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek akhir sistem enterprise, yakni analisis fungsi bisnis PT Telkom Infrastruktur atau yang biasa dikenal dengan Telkomtif. Kami sendiri merupakan kelompok satu sistem enterprise kelas E. Ada saya, Harinita Fernanda, beserta rekan saya dari Sariska serta Gania Putri. Next. Berikutnya merupakan profil bisnis PT Telkomtif, yang mana PT Telkomtif ini merupakan anak perusahaan dari PT Telkom Indonesia Persero yang berfokus pada pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan infrastruktur telekomunikasi nasional, khususnya jaringan fiber optik, menara telekomunikasi, power system, hingga managed service, dengan visi dan misi utamanya yakni to be the most preferred telco infrastructure service provider in the region. Telkomtif menerapkan nilai strike, yakni menangkap peluang, meningkatkan kompetensi, efisiensi, keuangan, menyatukan teknologi, dan juga energi muda yang inovatif. PT Telkomtif ini juga beroperasi pada 5 regional nasional, mulai dari Sumatera, Jabodetabek, hingga Kalimantan, Sulawesi, Maluku, sampai dengan Papua. Next. Berikut ini ialah rincian 3 direktorat utama dalam Telkomtif, yakni Direktorat Bisnis Strategi, Directorate of Operation and Acting, Directorate of Finance, Human Capital and Risk Management, serta terdapat struktur organisasi PT Telkomtif Indonesia yang bekerja dalam struktur organisasi terintegrasi, mulai dari komisaris hingga unit teknis untuk memastikan operasional berjalan efektif. Next. Baik, berikut merupakan fungsi bisnis dari 3 direktorat utama yang saling terintegrasi. Yang pertama yaitu ada Direktorat Bisnis dan Strategi yang memang mengembangkan arah bisnis melalui analisis pasar, strategi, inovasi layanan, dan juga pengembangan produk. Dan setiap inisiatifnya ini selaras dengan visi jangka panjang dari Telkom Infrastruktur itu sendiri. Yang kedua yaitu Direktorat Operation and Acting yang tugasnya yaitu adalah pembangunan jaringan, operasional harian, pemantauan NOC 24/7, dan penanganan gangguan. Selain itu, direktorat ini juga menjadi tulang punggung teknis yang menjaga keandalan layanan di seluruh wilayah operasional. Yang ketiga yaitu Direktorat Finance Management yang tugasnya yaitu mengelola keuangan agar kepatuhan perusahaan secara finansial, yang tugasnya yaitu mengendalikan anggaran dan keuangan, mengembangkan kompetensi dan kinerja SDM, serta mengawasi kepatuhan dan resiko di PT Telkom Infrastruktur itu sendiri. Berikutnya adalah fungsi bisnis yang ada di regional masing-masing dari Telkomsel sendiri. Telkomsel sendiri memiliki regional dari 1 hingga 5 di seluruh Indonesia yang dipimpin oleh seorang general manager di regional yang bertanggung jawab menjadi 3, di mana di sini ada MGR MCC Optima, Maintenance, QA and Demand, lalu juga ada MGR, BGS, MBB, FBB, Access, and SCP Ops, dan yang terakhir ada MGR Network Area and Deva. Di sini masing-masing memiliki tugasnya, yaitu yang pertama mungkin bisa mengelola optimasi jaringan itu sendiri, ada juga yang mengkoordinasikan layanan, dan yang terakhir ada yang mengawasi desain teknis dan memvalidasi implementasi dari masing-masing itu sendiri. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang proses bisnis apa saja yang terjadi pada Direktorat Pusat dari Telkom Infrastruktur. Yang pertama, yaitu kita masuk pada Direktorat Operasional dan Acting. Jadi, alur proses BPMN ini berjalan secara terintegrasi dari perencanaan anggaran, pengelolaan SDM, hingga yang lain-lain. Yang pertama yaitu bagian penerimaan permintaan infrastruktur. Jadi, unit terkait ini akan mengirim permintaan pembangunan atau aktivasi layanan sebagai awal proses. Lalu ada proses desain dan persetujuan teknis yang nantinya akan diverifikasi pusat dan disetujui. Dan jika tidak disetujui akan mengalami proses revisi. Yang ketiga yaitu proses monitoring NOC dan penanganan. Jadi NOC ini akan memantau jaringan, mendeteksi gangguan, dan melakukan remote fix serta mengeksekusi eskalasi ke regional jika diperlukan. Selanjutnya ada perbaikan lapangan dan maintenance. Dan yang terakhir yaitu ada
quality check dan improvement. Jadi ini nantinya akan memverifikasi SLA dan menganalisis gangguan serta mengembalikan temuan untuk perbaikan bisnis. Dan output dari proses Direktorat Operasional dan Acting ini adalah laporan final operasional, laporan maintenance, evaluasi kinerja, RCA rekomendasi peningkatan mutu, dokumen serah terima, serta hingga laporan QA. Berikut merupakan modul-modul UDU yang sudah diterapkan di Direktorat Operasional dan Acting. Yang pertama yaitu project untuk melakukan pengelolaan proyek pembangunan dan instalasi jaringan. Ada field service untuk penugasan teknis lapangan, maintenance untuk penjadwalan preventif atau corrective maintenance dan laporan hasil, helpdesk untuk tiket gangguan dan memonitor penyelesaian SLA, inventory untuk stok perangkat, documents untuk penyimpanan dokumen dan pengelolaan dokumen teknis maupun operasional, dashboard untuk penampilan performa SLA, MTTR, dan kondisi operasional, dan yang terakhir yaitu sign untuk melakukan persetujuan digital, dokumen teknis, laporan layanan, sampai hasil verifikasi terakhir. Berikutnya merupakan alur proses bisnis BPMN yang terjadi pada Direktorat Keuangan, SDM, Manajemen Resiko, Legal, dan juga K3, yang mana ini terjadi pada proses Directorate of Finance, Human Capital, and Risk Management dengan terdapat 5 divisi terkait. Nah, alur proses BPMN berjalan secara terintegrasi dari perencanaan anggaran, pengelolaan SDM, pengendalian risiko, legal, hingga keselamatan kerja. Mulai dari pengajuan kebutuhan yang mana setiap unit kerja mengirim kebutuhan, baik itu anggaran, SDM, ataupun pengadaan sebagai awal atau starting point alur proses bisnis. Dan kemudian akan ada review dan persetujuan RKA dari finance yang diverifikasi oleh divisi risk and legal, lalu disetujui oleh direksi. Jika tidak sesuai, maka akan direvisi kembali. Kemudian dilanjut dengan pemenuhan SDM dan juga K3, yang mana human capital ini akan memproses rekrutmen dan onboarding untuk memastikan pemenuhan standar K3 atau standar keselamatan. Selanjutnya akan ada procurement melakukan legal review, tender, seleksi vendor, dan pelatihan K3 sebelum kontrak berjalan. Dan yang terakhir akan ada monitoring dan juga perbaikan dari Risk and Governance Division untuk memantau anggaran, risiko, SDM, dan vendor. Jika ada temuan kesalahan, maka harus memperbaiki lagi dan mengembalikan ke unit terkait untuk perbaikan. Nah, output dari proses bisnis ini ialah laporan final, baik itu dari divisi keuangan, risiko, performa SDM, evaluasi vendor, yang memastikan operasi perusahaan Telkomtif ini selalu terkendali dan patuh regulasi. Next. Selanjutnya merupakan modul UDU yang dipilih pada Direktorat Keuangan, SDM, Manajemen Resiko, Legal, dan K3. Yang pertama ialah modul accounting, yang mana ini berfungsi untuk mengolah penyusunan keuangan, memantau realisasi keuangan, dan menyiapkan laporan keuangan untuk audit dan juga evaluasi PT Telkomtif ini sendiri. Yang kedua ialah employees, yang mana untuk modul ini berfungsi mengatur manajemen SDM mulai dari rekrutmen, absensi, cuti, hingga penilaian kinerja. Nah, selain itu juga terdapat penilaian secara appraisal yang mana melakukan penilaian berbasis KPI atau Key Performance Indicator untuk menentukan kebutuhan coaching ataupun perbaikan evaluasi kinerja dari setiap employee itu sendiri. Dan yang keempat, ada menghitung dan memproses gaji sesuai kinerja, kehadiran, dan kebijakan kompensasi. Lanjut, akan ada modul documents, di mana di sini berfungsi untuk menyimpan dokumen, baik itu HRD, SOP, legal, dan kebijakan internal perusahaan dari direktorat terkait, serta ada modul approval untuk menetapkan alur persetujuan secara elektronik untuk anggaran. Berikutnya ada modul expenses untuk mencatat pengeluaran proyek, perjalanan dinas, dan biaya operasional untuk keperluan akuntabilitas PT Telkomtif ini sendiri, khususnya pada divisi keuangan. Dan yang terakhir ada modul sign atau tanda tangan, yang mana di sini menandatangani dokumen HR seperti kontrak kerja, permajuan kontrak, dan juga approval penilaian. Dan tidak hanya itu, sign juga berfungsi pada seluruh divisi pada Direktorat Keuangan, SDM, Manajemen Resiko, Legal, dan juga K3. Next.
Berikutnya adalah alur proses bisnis yang terjadi pada Direktorat Bisnis dan Strategi. Di sini ada tiga fungsi utama, yaitu Business Development, Strategi and Planning, dan Product Future Management. Di mana pertama akan dilakukan identifikasi peluang yang dilakukan oleh Business Develop yang akan melakukan market research, survei pelanggan, analisis kompetitor, dan segmentasi pasar untuk menemukan peluang baru. Nantinya hasilnya akan diserahkan kepada dalam bentuk opportunity brief sebagai dasar evaluasi strategis. Lalu selanjutnya nanti akan diserahkan kepada strategi and planning yang akan mengevaluasi ide dari sisi strategi, fit, SWOT, regulasi, roadmap, serta prioritas bisnis. Jika sesuai, maka akan disusun menjadi goal for business case. Jika tidak, akan dikembalikan untuk revisi. Lalu selanjutnya, ketika tadi sudah sesuai, maka akan dilakukan penyusunan bisnis case final yang akan dikonsolidasikan di review internal dan disetujui menjadi strategik dan bisnis case final. Nantinya, dokumen ini akan dijadikan landasan keputusan komersial dan arah perkembangan produk. Lalu akan dilakukan perumusan konsep produk atau product feature management. Di sini akan disusun yaitu desain konsep, detail fitur, SL awal, segmentasi pelanggan, dan go to market assumption yang setelah dilakukan BI validation dan akan diintegrate review. Dan yang terakhir ada finalisasi dan hand off product yang dimana hasil review akan menghasilkan final business case dan hand off note kepada unit implementasi sebagai dasar proses Goro recommendation untuk peluncuran produk. Nah, outputnya adalah product strategis opportunity brief, business case final, strategi proposal, dan hand-off note yang memastikan inovasi Telkomsel itu layak dan sesuai dengan arah strategi perusahaan. Next. Berikut adalah modul UDU yang dipilih untuk proses bisnis Direktorat Bisnis dan Strategi. Yang pertama ada CRM yang digunakan sebagai pengelolaan pipeline yang menggunakan peluang bisnis baru, data pelanggan potensial, serta alur lead yang akan dijadikan opportunity hingga menjadi deal. Lalu modul ini digunakan untuk membantu business development memetakan peluang strategis berdasarkan data. Lalu ada sales, ini digunakan untuk pembuatan proposal, penawaran strategis, dan pengelolaan transaksi komersial untuk proyek baru. Selanjutnya ada planning, yang digunakan untuk mendukung penyusunan strategi jangka menengah hingga panjang dengan adanya target bisnis dan perencanaan roadmap serta prioritas proyek berdasarkan analisis internal. Lalu ada juga marketing automation di mana di sini ada yang mengelola kampanye digital, komunikasi dengan pelanggan, strategi segmentasi pasar berbasis data yang digunakan untuk membantu proses riset pasar, awareness produk, dan validasi minat pelanggan. Lalu ada dokumen yang digunakan untuk menyimpan seluruh dokumen strategi seperti opportunity brief, business case, strategi proposal, hasil riset pasar, dan dokumen roadmap secara terpusat dan terdokumentasi dengan rapi. Dan yang terakhir ada sign, ini mendukung penandatanganan digital untuk dokumen internal termasuk business case approval, strategi endorsement, dan dokumen strategi. Baik, selanjutnya merupakan proses bisnis yang terjadi pada tingkat regional dari PT Telkom Infrastruktur Indonesia. Next. Yang pertama yaitu dari Regional Direktorat MGR Biges, MBB, FBB, Access, and SFC OPSJ. Jadi di sini nantinya proses bisnisnya itu berjalan secara terintegrasi mulai dari penerimaan tiket layanan atau gangguan oleh SFC Ops, analisis dan routing tiket oleh enterprise, hingga pelaporan akhir kepada pelanggan dan penutupan tiket secara resmi. Dimulai dari penerimaan dan validasi awal oleh SFC Ops. Jadi SFC Ops ini nantinya akan menerima permintaan layanan atau gangguan dari pelanggan yang nantinya akan divalidasi data tiketnya dan melakukan update status serta mengirimkan notifikasi sebelum meneruskan tiket ke enterprise. Yang kedua nantinya akan ada analisis dan distribusi tiket. Jadi ini nantinya enterprise akan menentukan apakah tiket termasuk layanan baru atau gangguan dan kemudian akan mengarahkan tiket ke FBB atau MBB untuk memastikan alur penanganan teknis berjalan sesuai dengan jenis jaringannya. Yang ketiga akan ada penanganan teknis lapangan oleh FBB dan MBB yang akan dilakukan validasi resource fiber, instalasi perbaikan, dan testing fiber. Sementara nanti MBB akan melaksanakan health check radio site, tindakan
tindakan perbaikan dan juga pengujian ulang. Selanjutnya nanti akan diverifikasi layanannya dan SLA test oleh Enterprise dan SFC Ops. Jadi setelah perbaikan selesai, nanti akan diverifikasi kualitas dan joint verification bila diperlukan. Yang terakhir nantinya akan ada pelaporan dan penyelesaian tiket. Jadi nanti SFC Ops akan menyusun laporan layanan dan mengirimkan hasil penyelesaiannya ke pelanggan. Selain itu akan ada perbaruan status akhir tiket dan menutup proses penanganan secara resmi sebagai dokumentasi final. Dan output dari BPMN Direktorat ini itu untuk laporan penyelesaian layanan, hasil SLA test, dan dokumentasi gangguan yang memang memastikan bahwa proses layanan itu ditangani secara cepat dan terukur sesuai dengan standar-standar operasional jaringan. Baik, selanjutnya ini modul yang diimplementasikan pada bisnis proses ini. Yang pertama itu helpdesk untuk pengelolaan tiket layanan dan gangguan, mulai dari penerimaan hingga penutupan tiket. Yang kedua ada field service, yaitu untuk pengaturan penugasan teknisi FBB maupun MBB untuk melakukan perbaikan lapangan maupun pengecekan jaringan secara langsung. Yang ketiga yaitu maintenance untuk menangani kegiatan perawatan dan perbaikan jaringan bila terjadi kegagalan. Ada juga project untuk mengelola pengerjaan fulfillment enterprise seperti pemasangan layanan baru hingga progres instalasinya. Selanjutnya ada dokumen yaitu untuk menyimpan laporan layanan, hasil SLA test, hingga hasil verifikasi teknis serta dokumen-dokumen pendukung sebagai proses gangguan. Selanjutnya ada dashboard untuk menyajikan visualisasi performa layanan, dan yang terakhir yaitu ada sign untuk mendukung persetujuan digital untuk dokumen teknis seperti laporan layanan dan juga hasil verifikasi. Baik, berikutnya merupakan alur proses bisnis yang terjadi pada Direktorat MGR ACC Optima Maintenance Quality Engineering Endowment, yang mana alur proses ini berjalan secara terintegrasi mulai dari penetapan KPI dan koordinasi operasional oleh manajemen, pengolahan provisioning, sampai dengan dokumentasi untuk peningkatan kualitas layanan. Mari kita bahas satu persatu dari masing-masing divisi dan juga proses bisnis. Yang pertama adalah koordinasi dan penetapan KPI yang dilakukan oleh divisi ACC Optima, yang mana di sini divisi ini akan menetapkan Key Performance Indicator seperti MTTR dan juga SLA, menyusun jadwal kerja, serta menangani eskalasi insiden melalui RCA. Selanjutnya akan dilanjut untuk memproses provisioning oleh divisi operation dari OCC ataupun BSS untuk melakukan validasi perangkat, konfigurasi otomatis, dan verifikasi remote, dan nantinya kegagalan deeskalasi ke divisi maintenance. Berikutnya akan ada memantau alarm dan KPI melalui NNS, menganalisis degradasi, serta memberi rekomendasi perbaikan teknis dan optimasi jaringan yang dilakukan oleh divisi QA atau Quality Engineering. Nah, untuk menindaklanjuti tiket gangguan di lapangan, diperlukan melakukan perbaikan, reroute atau penggantian perangkat, lalu mengupdate status perbaikan. Dan terakhir, ada validasi dan dokumentasi oleh divisi operation, QA, dan juga maintenance untuk melakukan verifikasi hasil, memperbarui sistem assurance, dan juga mendokumentasikan pekerjaan sebagai laporan operasional ini sendiri. Yang mana untuk output dari Direktorat ini ialah laporan kualitas operasional mulai dari hasil RCA, status provisioning, dan juga dokumentasi perbaikan yang memastikan performa jaringan Telkom tetap stabil dan meningkat secara berkelanjutan. Next. Nah, berikutnya merupakan modul yang dipilih untuk proses bisnis MGR ACC Optima Maintenance QA dan Demand ini ialah yang pertama modul project, yang mana fungsinya ialah mengelola project operasional dan ekspansi di wilayah regional, termasuk koordinasi dan juga pemantauan progres. Yang kedua adalah field service untuk menyusun jadwal teknisi lapangan dan mencatat hasil pekerjaan serta kendala yang ditemui. Selanjutnya, juga ada modul helpdesk untuk menerima dan memproses tiket gangguan sesuai area kerja, serta memastikan tindak lanjut berjalan lancar. Yang keempat, payroll yang fungsinya menghitung dan memproses gaji sesuai kinerja. Selanjutnya juga ada dashboard untuk menyajikan indikator
performa seperti SLA, MTTR, dan juga downtime untuk memonitoring kinerja ini sendiri. Tidak lupa juga ada modul documents untuk menyimpan, mengelola, dan membagikan dokumen project, laporan, dan referensi penting secara terstruktur. Berikutnya ada juga modul expenses untuk mencatat pengeluaran project dan juga perjalanan dinas. Dan yang terakhir ada modul sign atau tanda tangan untuk menandatangani dokumen seperti kontrak kerja dan juga perpanjangan kontrak. Next. Berikutnya adalah alur proses bisnis yang terjadi di Direktorat MGR Network Area and DEVA. Di sini, network Network Area akan melakukan pengecekan kondisi akses point dan melaporkan kerusakan ke DEVA jika ditemukan apa yang tidak normal sebagai dasar analisis selanjutnya. Lalu, DEVA akan mencatat apa yang rusak, memperbarui database, menganalisis tingkat kerusakan, serta menghitung kebutuhan RDP untuk menentukan apakah perangkat dapat langsung digantikan atau perlu dibuatkan form order baru. Lalu selanjutnya akan dilakukan review dan persetujuan order dari supervisor yang meninjau dan menvalidasi form order. Jika sesuai, maka permintaan akan diteruskan ke procurement dan jika tidak, maka formulir akan dikembalikan ke DEVA untuk direvisi. Lalu selanjutnya ada procurement memproses pengadaan ke vendor, kemudian perangkat akan dipasang bersama network area dan diverifikasi untuk memastikan fungsi dan kualitas sudah sesuai standar. Yang terakhir, ada konfirmasi dan pelaporan akhir, di mana manajer area akan mengonfirmasi penerimaan dan fungsi perangkat baru, sementara Network Area dan DEVA akan memperbarui database perangkat serta menyusun laporan bulanan sebagai dokumentasi final. Nah, outputnya adalah laporan bulanan, yaitu rekap AP, progres penggantian, status pemasangan, pembaruan database perangkat, dan dokumentasi resmi yang memastikan perangkat jaringan akan selalu dalam kondisi yang optimal. Next. Berikut adalah modul-modul UDU yang digunakan pada Direktorat MGR, Network Area, dan DEVA. Yang pertama ada Help Desk. Di sini digunakan untuk mengelola tiket kerusakan akses point, mulai dari pelaporan awal hingga adanya update progres perbaikan. Lalu ada Field Service, di mana di sini menugaskan teknisi lapangan untuk mengecek kondisi AP, pemasangan perangkat baru, dan verifikasi hasil pemasangan bersama vendor. Lalu ada Maintenance, di mana di sini digunakan untuk menangani proses analisis tingkat kerusakan, perhitungan kebutuhan RDP, serta evaluasi hasil penggantian perangkat sebelum dinyatakan selesai. Lalu ada inventory, di sini digunakan untuk mengelola stok perangkat akses point baru, memastikan ketersediaan barang untuk penggantian, dan mencatat pergerakan barang dari gudang ke lapangan. Lalu ada purchase, di mana di sini akan mengurus proses pengadaan perangkat akses point baru, mulai dari permintaan pemesanan vendor sampai penerimaan barang. Lalu ada dokumen untuk menyimpan seluruh dokumen pendukung seperti laporan kerusakan, form order, hingga rekap bulanan. Lalu ada sign, di sini mendukung tanda tangan digital untuk approval dari form order access point itu sendiri dan dokumen hasil pemasangan. Next. Berikut adalah video dari demonstrasi implementasi 27 modul UDU yang kami gunakan dalam PT Telkom Infrastruktur. UDU Project adalah modul manajemen proyek terpadu yang dirancang untuk membantu organisasi mengelola aktivitas tugas, timeline, anggaran, dan kolaborasi tim dalam suatu sistem terpusat. Modul ini memastikan setiap proyek berjalan terarah dan dapat dipantau secara menyeluruh. Di Telkom Infrastruktur, modul ini digunakan untuk meningkatkan visibilitas proyek, mempercepat eksekusi pekerjaan lapangan, serta menyediakan data yang akurat untuk pengambilan keputusan. Dengan integrasi lintas unit, seluruh proses menjadi lebih efisien dan terdokumentasi. Modul UDU Project menyediakan berbagai fitur yang relevan dengan kebutuhan operasional Telkom Infrastruktur, seperti Project Overview, task management, task assignment, hingga reporting dan analitik. Implementasi modul ini dilakukan dengan menyesuaikan workflow proyek yang sudah berjalan di Telkom Infrastruktur. Setiap unit diberi akses sesuai perannya, mulai dari project manager, network area, hingga teknisi lapangan. Semua aktivitas bisa dicatat, distandarkan, dan juga dapat ditinjau kembali untuk keperluan audit maupun optimalisasi proses nantinya pada Telkom Infrastruktur Indonesia.
Selanjutnya masuk pada modul kedua, modul accounting, yaitu sistem akuntansi terintegrasi yang dirancang untuk memberikan pengelolaan keuangan yang lebih cepat, tepat, dan transparan di lingkungan Telkom infrastruktur. Dengan platform ini, seluruh proses pencatatan pelaporan hingga rekonsiliasi keuangan dapat dilakukan secara otomatis, terstruktur, dan juga mudah diawasi. Modul ini dibuka dengan dashboard akuntansi yang memang menampilkan ringkasan kondisi keuangan perusahaan secara real-time. Dashboard ini membantu setiap unit melakukan monitoring cepat terhadap performa finansial. Untuk pengelolaan transaksi pelanggan, Udu Accounting menyediakan menu faktur, catatan kredit, pembayaran produk, dan daftar pelanggan. Melalui fitur ini, seluruh penjualan dapat dicatat secara sistematis, termasuk proses pembuatan invoice, penerimaan pembayaran, hingga penanganan retur melalui credit note. Data pelanggan juga tersimpan rapi sehingga memudahkan tracking histori transaksi dan analisis penjualan. Sementara itu, pada sisi pemasok, sistem mendukung pencatatan petagihan, pembuatan pengembalian, pembayaran kepada vendor, hingga pengelolaan pengeluaran karyawan. Seluruh transaksi pembelian dapat terdokumentasi lengkap, termasuk detail produk dan identitas pemasok. Dan proses pembayaran vendor juga menjadi lebih aman karena setiap langkah terekam dan dapat diaudit kapanpun. Di dalam model akuntansi terdapat fitur-fitur penting seperti pencatatan transaksi jurnal, manajemen aktivitas tetap, pengelolaan pinjaman, rekonsiliasi bank, hingga persiapan dokumen SPT. Proses rekonsiliasi juga dilakukan secara otomatis melalui pemadanan data transaksi dengan mutasi bank sehingga mengurangi potensi human error dan mempercepat penutupan buku. Lalu ada menu tinjauan, dan terakhir yaitu ada modul laporan yang memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang lengkap, mulai dari buku besar, neraca saldo, laporan laba rugi, arus kas, hingga analisis yang lainnya. Yang ketiga yaitu modul Udu Planning yang membantu Telkom Infrastruktur mengatur penjadwalan kerja dengan lebih terstruktur dan efisien. Melalui fitur penjadwalan, setiap pekerja dapat dialokasikan berdasarkan sumber daya yang tersedia, peran yang dibutuhkan, hingga sales order yang terkait. Sistem ini memastikan setiap tugas diberikan kepada orang yang tepat. Pada calendar view, seluruh shift dan ketersediaan personel ditampilkan secara jelas, dan melalui menu jadwal, setiap unit melihat pembagian tugas harian maupun mingguan lengkap dengan detail posisi, durasi kerja, dan tanggung jawab masing-masing personel. Semua perubahan juga akan langsung terupdate secara real time. Ada juga fitur laporan yang menyediakan analisis pemanfaatan sumber daya, beban kerja karyawan, serta efektivitas penjadwalan. Dan dalam implementasinya di Telkom Infrastruktur, model planning ini digunakan untuk mengatur shift teknisi lapangan, resource proyek, dan alokasi tim support sesuai kebutuhan jaringan. Setiap unit seperti network area, maintenance, dan field engineer mendapatkan visibilitas yang sama terhadap jadwal, sehingga koordinasi menjadi lebih cepat dan juga akurat. Yang keempat, modul Udu Purchase yang digunakan untuk mengelola seluruh proses pengadaan di Telkom Infrastruktur secara lebih terstruktur, cepat, dan terdokumentasi. Modul ini dibuka dengan dashboard purchase yang menampilkan ringkasan permintaan penawaran, status order pembelian, hingga aktivitas yang membutuhkan tindak lanjut. Dashboard ini membantu tim procurement memantau progres pengadaan secara real time. Dan pada menu permintaan penawaran, pengguna dapat membawa dan mengirim RFQ kepada pemasok. Setelah pemasok merespon, RFQ dapat langsung dikonversi menjadi order pembelian. Seluruh riwayat pemasok juga tercatat dalam sistem untuk memudahkan evaluasi kualitas dan performa vendor. Modul ini juga memiliki pengelolaan produk sehingga tim dapat memantau kebutuhan barang, harga standar, serta ketersediaan stok yang terkait dengan proses pembelian. Udu Purchase juga mendukung pembuatan faktur otomatis berdasarkan order pembelian yang telah diverifikasi, sehingga mempercepat proses administrasi dan mengurangi resiko kesalahan pencatatan. Ada juga bagian laporan yang menyediakan analisis biaya pembelian, performa vendor, waktu pemenuhan, dan lain-lainnya. Dengan implementasinya di Telkom Infrastruktur, model purchase digunakan untuk mengelola pengadaan perangkat jaringan, material proyek, hingga kebutuhan operasional harian. Setiap transaksi
Setiap transaksi tercatat secara transparan sehingga memudahkan audit dan juga memastikan proses pengadaan dari purchase di Telkom infrastruktur berjalan sesuai standar perusahaan. Dengan UDU purchase, proses RFQ hingga faktur menjadi lebih cepat, akurat, dan juga mudah dipantau oleh seluruh unit terkait. Selain itu juga bisa diaudit di kemudian harinya. Yang kelima, ada modul UDU Helpdesk. Di Telkom Infrastruktur digunakan untuk memantau jumlah tiket, tingkat prioritas, dan kinerja penyelesaian gangguan secara real-time. Melalui overview yang informatif, setiap unit dapat langsung melihat beban kerja serta efektivitas penanganan masalah, jaringan, maupun layanan internal. Ada fitur tiket yang memungkinkan pencatatan, pengelompokan, dan penugasan teknisi, sehingga aduan pelanggan dapat ditangani lebih cepat dan terstruktur. Informasi prioritas, SLA, dan riwayat komunikasi tersimpan lengkap untuk memudahkan tindak lanjut. Selanjutnya, pada menu laporan terdapat analisis tiket dan analisis status SLA yang membantu Telkom Infrastruktur mengevaluasi performa operasional, menemukan bottleneck, dan meningkatkan kualitas layanan jaringan. Bagian konfigurasi memungkinkan pengaturan helpdesk team, kebijakan SLA, hingga can response yang mempercepat respon awal. Dengan UDU Helpdesk, proses penanganan tiket di Telkom Infrastruktur menjadi lebih efisien, terkontrol, dan juga mudah dipantau lintas unit. 6 yaitu maintenance yang di Telkom Infrastruktur digunakan untuk memantau kondisi perangkat dan memastikan seluruh aktivitas perawatan berjalan tepat waktu. Melalui dashboard, tim dapat melihat jumlah permintaan maintenance yang sedang berjalan. Fitur maintenance mencakup pencatatan permintaan perbaikan, penjadwalan tanggal maintenance, dan pemantauan progres pengerjaan. Hal ini membantu teknisi menangani kerusakan perangkat jaringan dengan lebih cepat dan juga terstruktur. Ada juga menu peralatan penyimpanan, menyimpan data lengkap setiap aset, mulai dari lokasi, umur pakai, riwayat kerusakan, hingga kebutuhan perawatan berkala. Selanjutnya ada fitur laporan yang tersedia analisis permintaan maintenance untuk mengevaluasi beban kerja dan efektivitas perawatan. Sedangkan pada konfigurasi, tim dapat mengatur pengaturan sistem struktur tim maintenance serta kategori peralatan-peralatan yang memang digunakan. Dengan UDU maintenance, proses perawatan perangkat di Telkom Infrastruktur menjadi lebih terencana, transparan, dan juga mudah dipantau oleh seluruh unit terkait yang memang berhubungan dengan maintenance. Modul ketujuh yaitu absensi yang di Telkom Infrastruktur digunakan untuk memonitor kehadiran karyawan secara real-time dan memastikan seluruh data presensi terdokumentasi dengan akurat. Melalui fitur absensi, pengguna dapat melakukan input absen, masuk, dan absen keluar dengan mudah, sekaligus melihat riwayat kehadiran mereka. Menu manajemen memudahkan supervisor dalam memantau jadwal kerja, mengecek keterlambatan, lembur, hingga pola kehadiran setiap staf. Semua dapat tersinkron otomatis sehingga proses rekap menjadi jauh lebih efisien. Selain itu, modul ini mendukung mode kios dengan teknologi pemindaian RFID yang memungkinkan karyawan melakukan presensi tanpa melalui perangkat kios tanpa antrian panjang dan tanpa kontak fisik. Dengan UDU absensi, pengelolaan kehadiran di Telkom Infrastruktur menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah dipantau oleh seluruh unit terkait. Modul ke-8 yaitu modul UDU diskusi. Di Telkom Infrastruktur digunakan sebagai pusat komunikasi internal yang memungkinkan setiap tim berkolaborasi dengan lebih cepat dan efektif. Melalui fitur saluran, pengguna dapat membuat ruang diskusi khusus untuk proyek, unit kerja, ataupun topik tertentu, sehingga percakapan menjadi lebih terorganisir. Setiap saluran dapat menambahkan anggota baru, baik individu maupun seluruh tim.
sehingga koordinasi lintas unit menjadi lebih mudah dan transparan. Selain percakapan teks, modul ini juga mendukung panggilan suara dan video call, sehingga rapat singkat maupun koordinasi teknis dapat dilakukan langsung tanpa berpindah aplikasi. Notifikasi real-time memastikan setiap anggota tim mengetahui pembaruan penting, sementara riwayat chat dan percakapan tersimpan rapi untuk memudahkan penelusuran informasi kapan saja. Dengan UDU diskusi ini, komunikasi operasional di Telkom infrastruktur menjadi lebih terhubung, lebih responsif, dan juga lebih terpusat dalam satu platform, yaitu modul UDU diskusi, yang membangun kolaborasi yang lebih aman dan efisien. Yang kesembilan ada modul UDU AI yang memberikan dukungan kecerdasan buatan untuk mempercepat proses kerja dan meningkatkan efisiensi operasional di Telkom infrastruktur. Melalui fitur AI Agent, pengguna dapat memilih agent yang sesuai dengan kebutuhan seperti analisis data, pembuatan dokumen, atau asistensi operasional. Setiap agen dapat dikustomisasi dengan menambahkan topik instruksi khusus sehingga AI mampu memahami konteks pekerjaan dan memberikan input ataupun output yang lebih relevan. Selain itu, modul ini juga mendukung berbagai AI tools yang dapat digunakan untuk merangkum informasi, menghasilkan konten, hingga memberikan rekomendasi otomatis. UDU juga menyediakan AI chatbot agent, sehingga percakapan yang dapat membantu pengguna mencari data, menjawab pertanyaan operasional, dan mengeksekusi perintah langsung melalui chat. Dengan UDU AI, Telkom infrastruktur dapat bekerja lebih cepat, lebih tepat, dan lebih cerdas. Baik, di sini saya Haninita Fernanda akan menjelaskan terkait penggunaan modul UDUP, yakni pada modul penjualan atau sales. Nah, di sini saya sudah mengimport lebih dari 20 data dan sudah terlihat nomor tanggal pelanggan penjualnya adalah PT Telkomtif itu sendiri, total dan juga status. Nah, di sini aktivitasnya bisa dapat kita perbarui. Sebagai contohnya, di sini saya akan melakukan penjualan kepada PT Retail Chain. Dan di sini sudah bisa dilihat bahwasannya terdapat produk biaya booking. Nah, di sini bisa melihat jumlahnya dan sudah langsung terlihat total dari produk yang mau ditawarkan. Nah, di sini pada modul ini kita juga bisa menambahkan produk yang ingin dijual atau yang ingin dibeli oleh PT Retail Chain itu sendiri. Sebagai contoh, ini saya menambahkan produk yakni fiber optik. Nah, karena pada penjual ini sudah diinputkan produknya, maka sudah langsung terlihat harga satuan serta jumlah yang dikeluarkan. Nah, untuk kuantitasnya juga bisa kita perbarui di sini. Seperti contohnya di sini kita perbarui menjadi 2, maka akan langsung terlihat bahwasanya harganya berubah menjadi 2,4. Tidak hanya itu, kita juga bisa menambahkan catatan di sini, bahwasanya di sini kita bisa menambah catatan biaya ini tidak memperoleh diskon. Nah, ini bisa ditambahkan pada modul ini. Selanjutnya, kita bisa mengirim pesan kepada yang bersangkutan, yaitu PT Retail Chain, bahwasanya di sini saya ingin memasukkan pesannya adalah booking fiber optik dan pemasangannya dilakukan hari Senin tanggal 8 Maret 2026. Nah, kita bisa mengirimnya. Bisa mengirim. Nah, tidak hanya itu, kita juga bisa mengirim di sini dan akhirnya bisa terlihat bahwasanya ini adalah penawaran yang terkirim. Nah, karena ini sudah ada pengirimannya, maka kita juga bisa memperoleh quotation-nya dan bisa mengirim kepada PT Retail Chain itu sendiri. Nah, bisa terlihat bahwasanya di sini quotation sudah berhasil untuk diunduh dan sudah berhasil bahwasanya ini sudah terkonfirmasi penawaran terkirim. Nah, apabila penawaran ini sudah terkirim dan penjualannya juga sudah
dilaksanakan, maka kita bisa mengkonfirmasi bahwasanya ini adalah order penjualan. Nah, mungkin bisa kita refresh. Nah, di sini bisa dilihat bahwasanya statusnya berubah menjadi order penjualan. Nah, apabila tadi order penjualannya belum dikirimkan, maka bisa dilihat bahwa sini adalah penawaran terkirim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait modul CRM atau Customer Relation Management, yang mana pada kesempatan kali ini saya juga sudah menginputkan lebih dari 20 data pada PT Telkomtif. Nah, di sini bisa terlihat bahwasanya dalam pipeline CRM ini terbagi menjadi baru, berkualifikasi, proposisi, dan juga berhasil, dan dapat dilihat bahwasanya di sini sudah ada perkiraan omset dari masing-masing pipeline, baik itu kualifikasi, proposisi, sesuai dengan jumlahnya di sini. Nah, ini saya contohkan untuk penggunaan CRM, seperti contohnya yaitu CRM in progress pada PT Agrotech Nusantara. Nah, di sini kita bisa menambahkan kontaknya. Apabila PT Agrotech Nusantara ini dihubungi oleh Aurelia Cahyani, maka sudah terinputkan, baik itu dari emailnya dan juga teleponnya. Nah, tidak hanya itu, pada modul ini kita juga bisa mengirimkan pesan secara langsung kepada kontak terkait. Seperti contohnya di sini saya kirimkan pesan selamat datang, Anda resmi menjadi klien PT Telkomtif Indonesia. Nah, ketika saya memencet kirim, nantinya pesan akan otomatis berubah menjadi hijau seperti ini. Nah, karena ini tadi adalah penawaran CRM yang baru, kita juga bisa menggantinya menjadi penawaran yang berkualifikasi. Nah, apabila kita sudah menggantinya, maka akan terlihat bahwasanya tahapan diubah dari yang awalnya baru menjadi berkualifikasi. Tidak hanya itu, kita juga bisa mengubah tahapannya apabila sudah ke kualifikasi menjadi tahapan yang proposisi. Nah, nantinya di sini sudah berubah langsung bahwasanya ini merupakan tahapan CRM yang proposisi. Nah, apabila dari CRM ini sudah berhasil, maka nantinya akan terlihat pesan yakni berhasil dan emot pelangi seperti itu. Nah, karena ini sudah langsung, kita juga bisa melihat informasi perusahaannya, nama kontaknya, serta alamatnya. Nah, karena tadi sudah baru, sudah kita ganti menjadi proposisi dan juga berhasil, maka sudah terlihat bahwasanya di sini terbagi-bagi CRM yang berkualifikasi, proposisi, dan berhasil, dan di angka atas ini ada perkiraan omset dari masing-masing pipeline. Berikutnya, saya akan menjelaskan terkait modul kontak pada UDU, di mana untuk perusahaan saya di sini adalah perusahaan PT Telkomtif Indonesia. Nah, di sini saya sudah menginputkan lebih dari 20 data terkait, dan di sini saya akan praktikkan terkait modul kontak itu sendiri. Nah, pada modul kontak, kita bisa melihat nama, email, telepon, aktivitas, serta negara dari kontak perseorangan dan juga kontak perusahaan. Nah, di sini saya akan memilih nama PT Blue Sky Logistik, yang mana ini merupakan perusahaannya. Nah, ini saya sudah inputkan secara otomatis, baik itu dari email dan juga nomor telepon. Nah, di modul ini kita bisa menambahkan alamat, seperti contohnya di sini saya tambahkan alamat, yakni Jalan Bendungan, Riam Kanar, nomor 27. Tambahan jalannya bisa kita inputkan seperti Kecamatan Lowokwaru, dan kotanya kita di sini bisa menginputkannya sendiri seperti Malang, dan statusnya di sini adalah di Jawa Timur, dan kode posnya di sini kita bisa tambahkan juga. Tidak hanya itu, kita juga bisa menambahkan NPWP, website, ataupun label jika mengetahui dari perusahaan itu tersebut. Nah, pada modul kontak, kita juga bisa mengirimkan pesan secara otomatis kepada perusahaan Blue Sky ini sendiri. Seperti di sini saya ingin mengirim pesannya adalah selamat datang dan selamat bergabung menjadi klien VVIP PT Telkomtif. Nah, di sini bisa dikirimkan, dan nantinya apabila sudah terkirim, maka otomatis pesannya akan hijau. Dan di sini kita juga bisa mengeditnya, bisa menambahkan emoji, dan juga bisa mengklik menyimpan ataupun membatalkan. Dan juga ada fitur
bintangi pesan yang diinginkan. Nah, tidak hanya mengirim pesan, kita juga bisa menambahkan log catatan dari perusahaan terkait. Seperti contohnya ini adalah perusahaan logistik ternama. Nah, ini kita bisa mengirimkan catatan di log tersebut. Nah, aktivitasnya di sini kita bisa memperbarui aktivitas, baik ini ada to do ataupun di sini saya ubah menjadi in progress rapat, kita bisa menjadwalkan meeting dan tidak hanya itu di sini saya ingin ringkasannya adalah in progress. Dan di sini kita bisa menyimpannya. Nah, jadi di sini ada jatuh temponya bisa kelihatan kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk PT Telkomtif, khususnya dari perusahaan PT Blue Sky Logistik ini sendiri. Berikutnya, saya akan menjelaskan terkait modul dokumen pada UDU berikut. Nah, di sini saya bisa melihat folder apa-apa saja yang ada di perusahaan PT Telkomtif, baik itu dari folder persetujuan, produk, sign, hingga di bagian project, dan saya juga bisa membintangi folder-folder berikut ini. Nah, bisa kita lihat bahwa dalam folder-folder ini juga ada subfolder dari masing-masing folder. Seperti contohnya di bagian keuangan sudah terlihat ada folder tax, annual closing, sales, dan juga purchase. Tidak hanya itu, di modul legal juga sudah ada folder insurance, loans, registration, dan juga kontrak, serta ada modul project dengan folder file service hingga Telkom Infra. Nah, di sini saya akan membuat baru dokumen dan menambahkannya di folder project. Nah, di sini saya akan membuat baru dan mengunggahnya, yakni quotation dari langganan atau dari modul penawaran. Nah, di sini file sudah berhasil diupload, dan dalam file ini kita bisa melihat dokumen yang ada dengan melakukan perbesaran secara otomatis dan juga perkecil secara otomatis. Tidak hanya itu, kita juga bisa membagikan atau bisa melakukan action pada dokumen berikut. Seperti contohnya, di sini saya akan melakukan action yakni ganti nama dokumen. Nah, di sini akan saya ganti namanya menjadi dokumen persetujuan Project Fiber Telkomtif. Nah, saya klik ganti nama dan otomatis file ini berubah namanya dari quotation menjadi dokumen persetujuan. Nah, tidak hanya itu, dalam modul dokumen ini kita juga bisa memindah file dari yang awalnya ada di bagian project menjadi di bagian keuangan. Contohnya di sini saya akan memindahkannya ke keuangan. Nah, otomatis di bagian keuangan sudah ada file dokumen persetujuan berikut. Nah, tidak hanya itu, di bagian ini saya juga bisa membagikannya kepada kontak atau orang-orang yang sudah ada di bagian kontak. Ini saya akan menginvite Bapak Ditya Nugraha dan bisa mengedit perannya menjadi editor, dan notifikasinya di sini saya bisa turn on dan juga turn off. Dan apabila notifikasinya sudah turn on, saya bisa menambahkan komentar dan juga menambahkan gambar. Seperti contohnya di sini saya akan memberikan komentar yakni cek deadline dokumen jam 22.00. Nah, otomatis dokumen ini sudah saya share kepada Aditya Nugraha sebagai editor. Nah, di bagian file ini sendiri saya juga bisa melakukan favorit di bagian file dan juga bisa menghapus file ataupun mengganti nama, membuat shortcut, serta memisahkan PDF. Seperti contohnya di sini saya akan menggandakannya di bagian project juga. Saya gandakan di bagian project, dan apabila saya menggandakannya, maka muncul dua file dokumen persetujuan. Sekian dari modul dokumen.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait modul otomasi marketing pada UDU berikut. Dengan perusahaan saya adalah PT Telkomtif, dan di sini saya sudah menginputkan lebih dari 20 data atau sebanyak 93 data pada otomasi marketing. Namun kali ini saya akan memilih di bagian otomasi marketing kampanye cloud storage promo. Nah, di sini kita bisa menargetkan siapanya untuk memulai otomasi marketing ini. Di sini saya akan menargetkan anggota tim sales dan Unicity berdasarkan pada tim penjualan atau tim sales itu sendiri dan menyaring semua dokumen dengan menambahkan kondisinya seperti apa. Nah, di sini adalah penjual adalah sama dengan PT Telkomtif. Nah, untuk memulai dari kampanye Cloud Storage promo ini, kita harus menambahkan kegiatan yang ada di dalam Cloud Storage. Nah, seperti contohnya di sini saya akan menambahkan tawaran marketing media sosial Telkomtif. Telkomtif Telkomsel seperti itu. Di sini tipe aktivitasnya bisa kita pilih tindakan server ataukah email. Nah, dari sini kita juga harus membuat secara otomatis tempat emailnya itu seperti apa. Seperti contohnya nama, deskripsi, dan juga tanggal. Nah, tidak hanya itu, kita juga harus membuat dari pemicunya itu dari berapa hari kah atau berapa jam, seperti ini di 8 hari. Kita mulai dengan awal mula workflow ataupun di sini bisa dipilih aktivitas lainnya. Namun kali ini saya memilihnya untuk awal mula workflow dan kita harus inputkan durasi kadaluarsanya. Seperti contohnya di sini kadaluarsanya dia akan dibatalkan setelah 9 minggu. Nah, otomatis di sini ada summary atau ringkasan dari aktivitas kegiatan ini sendiri. Nah, ruang lingkupnya kita bisa mencocokkan semua dokumen dengan menambahkan kondisi, seperti memfilter kegiatan dengan aturan adalah sebagai berikut, penjual adalah sama dengan PT Telkomtif. Nah, filter yang diterapkan, ruang lingkup, serta nama kegiatan sudah otomatis ke summary di bagian sini. Dan nantinya kita bisa menyimpan dan menutupnya. Nah, di otomasi marketing ini, keuntungannya adalah kita bisa melihat tawaran ataupun kegiatan apa saja yang sukses dan ditolak oleh klien, baik itu dibuka, terkirim, dan juga dibalas. Nah, seperti contohnya di sini saya kan baru membuat otomasi marketing dengan tag di sini baru. Apabila saya mulainya akan terlihat bahwasanya tag berubah dari yang awalnya baru menjadi sedang berjalan. Nah, dari sana kita juga bisa menambahkan kegiatan baru. Seperti di sini saya menambahkan kegiatan lagi tawaran influencer guide with PT Telkomtif. Nah, di sini kita harus memicu tanggalnya itu tanggal berapa, jam berapa harinya, dan juga kadaluarsanya itu pada waktu apa. Misal di sini adalah 8 minggu juga, summary-nya otomatis terbuat dan kita bisa menyimpan serta menutupnya secara langsung dan otomatis kegiatannya menambah yang tadinya satu menambah jadi dua. Nah, dari sini kita juga bisa meluncurkan tes. Pilih anggota atau tim sales untuk peserta tes, kita luncurkan di sini. Nah, otomatis sudah ada record dari PT Tokomtif ini sedang melakukan apa dari kegiatan otomasi marketing. Nah, di sini otomatis tag-nya berubah dari yang tadinya berjalan, yang tadinya selesai menjadi sedang berjalan, dan tidak hanya itu kita juga bisa menyetopkan. Nah, apabila stop itu akan terjadi selesai. Dan artinya ini ada cancelled atau tandai sebagai selesai dari record PT Telkomtif terhadap otomasi marketing, tawaran marketing Telkomtif Telkomsel, tawaran influencer, dan ini sudah bisa kita otomatisasikan. Sekian untuk menjelaskan terkait otomasi marketing. Berikutnya, saya akan menjelaskan terkait modul penilaian, baik itu dari penilaian manajer maupun feedback
kepada penilaian karyawan. Nah, di sini employee untuk reviewnya adalah Dimas Hidayat dengan appraisersnya dari perusahaan kami sendiri, yakni PT Telkomtif, dengan tanggal appraisalnya 1 Januari 2026. Nah, di sini untuk pertanyaan terkait feedback karyawannya sudah saya sesuaikan dari PT Telkomtif, seperti contohnya menjelaskan project Telkomtif terhadap penjelasan teknikal dan juga penjelasan terkait perbaikan yang harus dilakukan terhadap pekerjaan, baik itu dari perangkat lunak, manajemen proyek TI, maupun metodologi pengembangan. Nah, di sini saya juga menambahkan pertanyaan terkait tujuan jangka pendek di Telkomtif kepada karyawan, serta bagaimana cara menikmati pekerjaan di Telkomtif itu sendiri kepada karyawan. Nah, untuk itu, dari karyawannya sendiri juga bisa meratingkan perasaannya terhadap PT Telkomtif ini sendiri. Seperti contohnya di sini ada company culture, internal communication, dan juga role dari job content ini sendiri. Bisa kita lihat bahwa di sini ada ratingnya mulai dari bintang 1 sampai dengan bintang 5. Nah, namun di sini kita sebagai manajer PT Telkomtif itu sendiri juga harus melakukan feedback. Nah, di sini ada rating juga terkait manajemen kerjasama, proto activity seperti apa, dan juga ini bisa menjadikan pengembangan terhadap karyawannya dapat berkembang, serta keputusan apa saja yang diambil oleh manajer itu sendiri terhadap nilai karyawan. Nah, tidak hanya itu, eh, kita juga harus mengkonfirmasi. Nah, untuk itu kita harus melakukan target job. Setelah dikonfirmasi, kita harus menentukan target job dari karyawan itu sendiri. Seperti contohnya di sini adalah developer dengan rating final di sini adalah exit expectation yang artinya memenuhi ekspektasi dari petinggi. Nah, setelah kita sudah menilai dari Dimas Hidayat ini sendiri, kita juga bisa mengirim pesan. Mengirim pesan seperti tingkatkan aktivitas dan pengalaman di Telkomtif ini. Semangat. Dan di sini kita bisa mengirimkan dan nantinya pesan ini akan muncul kepada karyawan itu sendiri. Nah, di sini kita bisa menandainya sebagai selesai schedule meeting atau mengirim dengan surat. Nah, di sini kita akan menandainya sebagai selesai. Yang artinya di sini penilaian terhadap Dimas Hidayat sudah selesai dan nantinya kita bisa mengisi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tidak hanya itu, kita juga bisa membuka kembali dan mengonfirmasi dengan schedule meeting. Semisal di sini kita mau schedule meetingnya tanggal berapa, tanggal 15, dengan kita sinkronisasikan dengan Google itu sendiri, yakni penilaian Dimas Hidayat seperti itu. Yang artinya di sini kita juga bisa melakukan send email appraisal untuk Dimas Hidayat dengan emailnya seperti apa, durasinya seperti apa, lokasinya online meeting kah dengan video link. Nah, di sini kita bisa melakukan penilaian melalui send email kepada Dimas Hidayat itu sendiri. Di sini kita mengirim penilaian melalui email dan artinya di sini sudah ada event update untuk melakukan penilaian secara email dengan durasi berikut yang diatur oleh PT Telkomtif dan acara kalender dibuat. Inilah yang bisa dilakukan di modul penilaian. Berikutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait modul rental ataupun penyewaan pada UDU dengan perusahaan saya yakni PT Telkomtif. Nah, di sini saya akan mengajarkan cara membuat rental order. Di sini adalah rental order baru atau di sini istilahnya penawaran rental order. Dengan pelanggannya di sini saya inputkan adalah Bank BNI di Indonesia dengan termin pembayaran yang ada secara langsung dengan periode rental dari tanggal 27 November pukul 11 dan periode rentalnya di sini kita bisa inputkan tanggal 29. Artinya di sini kita bisa menyebutkan durasinya adalah 2 hari. Nah, apakah yang akan dirental? Nah, kita bisa menambahkan produknya di sini. Di sini saya akan menambahkan produknya yakni biaya tower listrik Telkom dan juga
biaya cable tray. Artinya di sini Bank BNI merental atau melakukan penyewaan tower listrik serta cable tray kepada PT Telkom dengan jumlah kuantitasnya sebagai berikut, namun kita bisa mengganti. Ini saya ganti menjadi 2 cable tray. Dan artinya biaya yang harus dikeluarkan oleh Bank BNI untuk perentalan ini yakni senilai 577 juta. Nah, kita juga bisa melakukan kirim ke pesan kepada Bank BNI di modul rental. Rental dari PT Telkomsel kepada Bank BNI sebagai berikut. Nah, di sini kita bisa melakukan pesan kepada PT BNI, BUMN dengan durasi 2 hari. Nah, ini kita bisa mengirimnya. Nah, apabila saya memencet kirim, nantinya akan dilihat ringkasan dari quotation Bank BNI dengan angka total senilai segini. Dan ini langsung saya kirim. Nah, artinya di sini quotation ataupun ringkasan penjualan rental dari biaya tower dan juga cable tray sudah bisa diunduh. Nah, ini kita bisa unduh. Nah, artinya ini sudah bisa dibuka untuk file unduhan quotation-nya dan kita juga bisa melakukan pratinjau. Inilah pratinjau dari penawaran rental terkait biaya tower listrik dan juga cable tray. Dari rentalnya adalah tanggal 27 ini. Kita juga bisa menandatanganinya, bisa juga melakukan pesan. Nah, namun kita juga bisa kembali ke mode edit. Ke mode edit dan di sini kita bisa mengonfirmasi dari order penjualan rental kepada Bank BNI untuk produk biaya tower dan juga cable tray. Nah, disinilah ringkasan dari pelakukan order penjualan, statusnya berubah, quotation-nya, kirim pesannya sudah terlihat di bagian sini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait modul sign atau tanda tangan pada UDU berikut. Nah, di sini saya akan menguploadkan dokumen yakni quotation dari dokumen pelanggan. Nah, di sini kita bisa langsung melakukan proses penandatanganan. Seperti contohnya, di sini kita membuka terlebih dahulu dokumen yang ingin ditandatangani. Nah, dari sini kita bisa menginputkan baik itu dari tanda tangan, nama, telepon di dokumen berikut secara otomatis. Nah, di sini saya akan menginputkan tanda tangan di sebelah sini. Lalu di sini saya akan menginputkan nama perusahaannya. Tidak hanya itu, saya juga bisa menginputkan tanggal di sini. Juga inisial-inisial terkait. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan teks serta nomor telepon. Nah, apabila ingin lebih lengkap, kita bisa menambahkan email. Nah, apabila dari sini sudah selesai, kita bisa langsung untuk mengirimnya. Kita bisa mengirimnya dengan proses tanda tangani sekarang dan kita bisa menginputkan pemberlakuan. Baik itu di sini saya edit dari tanggal 29 Januari dan menulis emailnya kepada di sini adalah kontaknya dengan di sini saya kirim untuk menandatanganinya sekarang. Nah, dari tanda tangani ini kita bisa menginput tanda tangani semua. Perusahaannya di sini ada Telkomtif. Dan teksnya bisa kita inputkan dokumen pelanggan power Tel. Dan otomatis kita bisa menginputkan juga nomor-nomor, email, serta inisial-inisial. Dan di sini ada teks yang bisa kita inputkan. Subjek nomor 123. Nah, apabila telah selesai, di sini artinya Telkomtif bisa menandatangani dari input-inputan tersebut dan kita bisa memvalidasi dan mengirim dokumen yang telah selesai.
Setelah proses loadingan, nah bahwasanya di sini ada notifikasi bahwasanya Anda mendapatkan dokumen yang ditangani melalui email dan kita bisa melihatnya satu persatu. Di sini ada nomor telepon, tanda tangan, dan perusahaan yang bisa kita inputkan sendiri-sendiri. Kita bisa menginputkan tanda tangani semuanya, perusahaannya ini namanya siapa, teks, dan juga telepon satu persatu. Dan apabila sudah, maka inilah yang bisa kita lakukan di modul sign itu sendiri. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait modul langganan atau modul subscription dalam UDU berikut pada perusahaan PT Telkomtif yang mana saya sudah menginputkannya dan di sini sudah ada nomor kode langganannya yakni SUK 2024 nomor 6 dengan pelanggan yakni PT Agrotech Nusantara di Indonesia dan kadaluarsa langganan di sini adalah tanggal 7 Oktober. Nah, di sini saya juga sudah menetapkan termin pembayarannya adalah 45 hari, namun kita bisa mengganti di berapa hari tersebut, baik itu 30 hari, 21 maupun 15. Nah, di sini dasar harganya sudah saya defaultkan, yaitu rupiah. Nah, untuk produk langganan di sini adalah fiber optik dengan kuantitasnya adalah 4 dan harganya adalah 4,8 juta. Dan di sini kita juga sudah menginputkan pajaknya secara otomatis di harga 528.000 sehingga totalnya adalah 5.328.000 untuk langganan fiber optik dari PT Agrotech Nusantara. Nah, tidak hanya itu, kita bisa menambahkan produk. Nah, di sini saya akan menambahkan produknya adalah kabel tray dengan kuantitasnya yakni 7 kabel tray. Nah, otomatis jumlahnya bertambah menjadi 70 juta dan total harga dari fiber optik dan juga kabel tray di sini adalah 83 juta beserta pajak 11% tersebut. Nah, di modul langganan sama kita juga bisa mengirimkan pesan kepada PT Agrotech ini sendiri. Seperti contohnya di sini saya akan reminder langganan tanggal 7 Oktober dengan termin pembayaran 45 hari. Nah, di sini saya bisa mengirimkan. Nah, artinya di sini saya sudah berhasil mengirimkan dan langganan ini bersifat dalam proses penawaran. Nah, apabila saya kirim di sini, saya akan melihat bahwasannya ringkasan resminya ini ada kepada PT Agrotech dengan judulnya Telkomtif Quotation. Dan di sini bisa terlihat amount-nya atau penjumlahannya. Di sini saya akan mengirimkan dari detail langganan kepada PT Agrotech dan di sini artinya saya sudah berhasilkan mengirim dan yang tadinya penawaran sudah terjadi menjadi penawaran terkirim dan apabila saya konfirmasi di sini otomatis langganan ini sendiri sudah dilakukan pengiriman baik itu fiber optik ataupun kabel tray. Artinya di sini PT Agrotech sudah berhasil untuk membeli dan kita sudah mempunyai order penjualan dari PT Agrotech ini sendiri dan di sini saya akan membuat faktur. Buat fakturnya kemudian membuat draft. Artinya di sini adalah draft dan dari PT Agrotech dengan di sini adalah draftnya angkanya berapa dan ini adalah entry dari faktur yang dibuat. Dan ini kita bisa mengkonfirmasikan dan mempratinjau faktur. Nah, di sini adalah pratinjau faktur dari pajak, fiber, optik, dan komunikasi. Dan di sini kita juga bisa menulis pesan. Selamat, ini adalah faktur pembayaran. Kirim. Nah, inilah yang bisa kita lakukan di modul langganan. Baik itu kita juga bisa menginputkan produk langganan apa saja yang dibeli oleh beberapa perusahaan klien dari PT Telkomtif. Dan di sini kita bisa melihat jatuh temponya tanggal berapa, pembayarannya, unduhannya, serta invoice total harga yang didapatkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan modul karyawan, di mana di sini kita bisa melihat semua karyawan dan karyawan administrasi. Di sini juga bisa dilihat sebagai list
maupun sebagai one to many. Lalu di sini kita bisa melihat ada to do, email, panggilan, penghasilan, dan pengukuran dan sebagainya. Lalu selanjutnya kita bisa melihat departemen masing-masing dari karyawan itu bekerja di departemen apa. Lalu di sini juga bisa lihat sertifikatnya dan training identity-nya dan keterampilan-keterampilan yang mereka miliki serta inventaris keterampilan para karyawan itu sendiri. Dan di sini bisa dilihat para karyawan beserta nama departemennya. Jika dia adalah karyawan, maka bisa dilihat juga ada berapa banyak anak buahnya di dalam departemen tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait perekrutan atau rekrutmen yang ada di perusahaan Telkom Infrastruktur, di mana di sini kita bisa melihat ada beberapa orang yang melamar pekerjaan. Lalu di sini bisa dilihat ada yang tadi wawancara pertama. Lalu ini bisa dilihat juga lamaran kerja yang ditawarkan, seperti apa detailnya, seperti apa yang harus dimiliki oleh para pelamar, dan tombol melamar sekarang juga. Lalu ini bisa dilihat untuk perusahaannya itu sendiri. Lalu selanjutnya ini ada berapa banyak orang yang mau melamar, itu bisa dilihat juga, bisa dilihat dalam bentuk list seperti ini, dan bisa dilihat berdasarkan departemen yang dilamar. Lalu di sini bisa dilihat dari talent pools-nya. Di sini ada beberapa orang yang melamar. Lalu di sini juga ada dari seluruh lamaran. Di sini juga jika sudah di wawancara bisa dilihat juga bintang-bintangnya. Lalu ini ada statistika dari lamaran yang sedang berjalan, yaitu selama bulan November ada segitu. Lalu kita bisa lihat tipe pengaturan. Lalu ini juga bisa lihat dari tipe pekerjaannya seperti apa. Selanjutnya kita akan melihat dari modul expense atau pengeluaran. Di sini kita bisa mengisi pengeluaran yang dilakukan. Contohnya di sini saya mengisikan makan malam dengan divisi. Lalu setelah itu saya masukkan totalnya. Setelah dimasukkan totalnya, itu nanti otomatis ada pajaknya. Lalu dipilih karyawan yang melakukan hal tersebut. Lalu dipilih dibayar oleh siapa. Di sini dibayar oleh perusahaan. Lalu dipilih akunnya. Setelah itu saya memilih pembayaran dengan piutang karyawan. Setelah itu saya pilih juga manajernya siapa. Setelah saya pilih, saya akan menyerahkan resi tersebut. Lalu ini menunggu disetujui. Setelah menunggu disetujui, nantinya ketika dilihat, setelah itu bisa dipecah pengeluaran menjadi 2 seperti ini. Lalu setelah dipecah pengeluaran, ini bisa ditolak atau di reset. Semisal ditolak, ini alasannya bisa ditulis sebagai tidak termasuk kategori. Lalu nantinya akan ditolak. Setelah ditolak, nanti akan muncul bahwa pengeluaran tersebut ditolak. Lalu pilih pengeluaran saya lagi, dan ini yang tadi, yang setelah dipecah tadi, itu setelah ditolak, ini juga bisa ada dilihat, ada ditolak, disetujui, dan draft-draft lainnya masih menunggu konfirmasi dari hal tersebut. Lalu ini bisa juga menunggu dokumen ini. Lalu terus setelahnya kita juga bisa melihat ada jadwal aktivitas apa. Lalu misalnya ini draft, itu misalnya dia ingin membeli kertas. Lalu setelah itu, setelah diisi semuanya, ini saya pilih lagi akunnya untuk tanda terima sebagai pembayaran belum lunas. Setelah pembayaran belum lunas, ini masih draft. Setelah itu nantinya laporannya ini bisa masuk ke statistika siapa saja yang menggunakan pengeluaran. Selanjutnya kita bisa melihat modul pemasaran email. Di sini sudah banyak, ada email-email jika dipencet surat, lalu ada mail list. Di sini ada berisi
dari Derisa dengan nama perusahaan PT Derisa. Lalu ada juga daftar kontak milis. Di sini saya membuka lagi untuk surat update tiket prioritas tinggi. Di sini saya akan pilih penerimanya milis. Lalu setelah itu saya akan jadwalkan, tapi karena belum terisi penuh maka belum bisa. Ini nanti harus diisi dulu, balas ke siapanya. Di sini saya pilih balas ke PT Telkom. Lalu setelah itu saya coba jadwalkan. Ini bisa saya jadwalkan pada tanggal 27 November. Saya jadwalkan. Setelah itu nantinya akan masuk ke dalam antrian. Setelah itu saya akan coba tes. Ini bisa dicoba tes, namun saya tidak mencobanya. Maka nantinya ini ada tulisan di bawahnya sebagai update aktivitas yang dilakukan. Lalu untuk surat ini nantinya masih ada di dalam antrian. Dan ketika saya membuka laporan milis itu belum ada karena tadi masih berada di dalam antrian itu sendiri. Ini daftar kontak mailing saya. Ada newsletter, di situ ada 90 mailing. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang modul website. Di sini saya sudah membuat modul website untuk Telkom Infra. Di sini sudah ada about us, tentang pelayanan-pelayanannya dari Telkom Infra itu sendiri, terus industri apa yang dilayani, lalu ada project dan folio, serta halaman untuk mengkontak si Telkom Infra itu sendiri. Sini juga bisa diedit. Ini untuk mengganti gambarnya, bisa sekali tinggal kita pencet edit di atas. Lalu kita pilih foto yang ingin kita ganti, lalu setelahnya bisa kita klik simpan. Nah, nanti gambarnya akan langsung berubah sesuai dengan pilihan kita. Lalu di sini kita juga bisa mengganti atau menambahkan dari kolom-kolom yang sudah disediakan template-nya oleh Udu. Nah, ini ada info, gambar, people. Nah, ini udah ada template-nya, jadi kita tinggal mengedit saja sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ini juga ada media sosial yang bisa langsung terhubung, lalu ada katalog yang begitu banyak jenis template-nya. Setelah itu ada juga dari teks, ini bisa kita tambahkan, lalu ada gambar, lalu ada kolom, ini bisa ditambahkan juga untuk mengisi kebutuhan dari perusahaan kita. Misalnya ini saya ingin menambahkan, lalu saya klik, dan ketika saya klik ini bisa langsung muncul di page, dan setelah itu tulisannya bisa diedit, dan ketika saya klik simpan nantinya page tersebut akan muncul di halaman website saya seperti ini contohnya. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke modul persediaan. Di sini ada 2 penerimaan, yaitu dari Dimas dan Wahyu. Lalu di sini saya buka punya Dimas, dan ketika saya buka akan muncul apa yang mereka inginkan. Lalu saya validasi, dan ketika saya validasi maka akan tertulis selesai. Ini adalah order pengiriman. Di sini saya akan impor datanya. Ini ketika saya impor, saya akan muncul dari mana yang sudah selesai, siap, dan masih draft. Lalu ini saya pencet punya Nur, dan sini saya masukkan produk yang akan dikirim, misal fiber, lalu dengan demand 1 unit. Nah, nanti akan divalidasi, ataupun bisa juga digunakan sebagai to do. Nah, ini saya pencet sebagai to do, dan nantinya akan masuk ke siap. Lalu setelah siap, nanti saya validasi menjadi selesai. Nah, ini berlaku terhadap seluruh
pengiriman yang masih draft ataupun bisa membuat baru seperti ini. Nah, ini untuk membuat baru bisa kita isi, lalu isi kontak, bisa isi tipe operasi, lalu setelah itu bisa memberi informasi tambahan, bisa menambahkan produk. Ini sudah disediakan produk apa saja yang ada di perusahaan, lalu mengisi domain, lalu beberapa unit. Nah, di sini juga bisa mengisi dokumen sumber atau tanggal terjadwal. Di sini saya lakukan lagi sebagai to do, dan itu nanti masuk terhadap siap. Nanti di overview-nya itu akan ada order pengiriman, satu untuk dikirim, dan tadi ada satu sisa yang akan diterima. Selanjutnya di sini kita juga bisa melihat produk apa saja yang ada di dalam stok persediaan dan berapa harga dari produk tersebut. Nah, setelah itu di operasi kita juga bisa memilih antar penerimaan dan pengiriman. Selanjutnya kita masuk ke modul payroll, di mana di sini kita bisa melihat biaya employer dari tahunan maupun bulanan, jumlah karyawan tahunan maupun karyawan bulanan. Lalu di sini ada note juga. Nah, di sini ada payroll-nya juga yang dimana udah ready ya sebagai reguler. Nah, di sini kita bisa lihat nama karyawan-karyawannya serta karyawan administrasi. Lalu di sini bisa lihat entry kerja. Modul ini berguna untuk melihat penggajian karyawan berdasarkan entry kerja mereka maupun cuti mereka. Jadi di sini bisa dilihat berapa hari mereka masuk dalam sebulan. Lalu selanjutnya di sini juga bisa dilihat dari slip gaji mereka maupun dari parents mereka. Nah, ini bisa kita lihat dari tanggal awal bulan hingga akhir bulan. Jika ingin dilihat per pekan itu juga bisa. Jadi dalam seminggu itu mereka bisa masuk ke kerja itu berapa hari. Nah, selanjutnya ini di dashboardnya kita bisa lihat ada peringatan, dan selanjutnya saya akan masuk ke modul approval atau persetujuan. Di sini kita bisa lihat dashboardnya, persetujuan apa saja yang ada. Misalnya ini ada persetujuan perjalanan bisnis dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Setelah itu bisa mengisi juga lokasinya di mana, dan bisa mengisi deskripsi maupun approvernya. Nah, di sini bisa dilihat juga permintaan pemilik oleh PT Solusi Network. Terus di sini saya akan mencoba untuk mengisi deskripsinya, dan di sini saya akan mengisi dari siapa yang memberi persetujuan, yaitu Gania. Setelah itu akan saya serahkan. Nah, tapi ini belum bisa diserahkan karena masih ada yang kurang, karena saya belum mengisi lokasinya. Nah, saya sudah mengisi lokasinya, maka bisa diserahkan. Lalu nantinya itu akan berubah menjadi diajukan di status atasnya. Setelah itu saya masuk ke dashboard lagi. Setelah itu saya akan melihat persetujuan saya. Nah, di sini saya bisa melihat ada persetujuan apa saja yang sedang diajukan. Nah, ini misalnya disetujui, nantinya akan berubah menjadi disetujui status dari persetujuan tersebut, dan nantinya akan masuk ke kolom disetujuin. Nah, ini persetujuan izin tidak masuk. Ini misalnya ditolak, nantinya akan berubah statusnya menjadi ditolak dan akan masuk ke dalam kolom ditolak. Nah, ini manajernya ada Derisa yang memberikan status permintaan disetujui. Nah, ini tuh kita bisa melihat semua persetujuan yang ada. Saya akan masuk ke dalam modul dashboard. Nah, di sini kita bisa melihat dashboard dari beberapa modul lainnya. Nah, kali ini saya akan menunjukkan modul dari pengeluaran. Nah, dari pengeluaran sendiri bisa dilihat dari pengeluaran tertingginya, karyawan-karyawan yang terbal, lalu bisa juga lihat dari modul project.
Nah, Remote Project ini bisa lihat dari pelanggan terbaik, tag terbaik, penerima tugas terbaik, project terbaik. Nah, di sini tuh juga ada statistikanya juga yang udah disetujui, yang belum disetujui, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat modul dari helpdesk. Di sini kita bisa lihat dari yang baru, tiket by tips yang baru yang bisa di dalam proses dan selesai. Nah, ini bisa juga ada tiket berdasarkan tag dan sebagainya. Di sini juga bisa lihat juga nama-nama karyawannya. Terima kasih atas perhatiannya untuk presentasi kami terhadap tugas akhir sistem enterprise. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.